Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita Islami masa kini yang dipersembahkan oleh Sejarah Merata Agar Kuman Mati, Kispray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Zaskia Meka dan saya Zizi Syahab dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah kali ini kita cewek-cewek nih, nggak ada cowoknya karena nanti kita punya pembahasan yang seru banget dan sangat perempuan banget. Langsung kita saksikan beritanya berikut ini. Apa saja bentuk durhaka suami kepada sang istri? Menjadi seorang istri merupakan tugas mulia bagi wanita, terlebih jika sudah menjadi seorang ibu. Istri memiliki peran yang sangat penting di dalam rumah tangga demi meraih kesuksesan sang suami dan keturunan mereka kelak. Karena di balik kesuksesan seorang suami, selalu ada istri yang setia mendukung dan membantunya. Dan pemirsa, dalam Islam, suami merupakan perhiasan sang istri. Begitupun sebaliknya, maka baik istri maupun suami harus menjadi sosok idaman bagi pasangannya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kini seiring zaman yang terus berubah, baik suami maupun istri kerap melakukan tindakan yang menyimpang dari pernikahan, sehingga berakhir dengan perceraian. Ketika konflik rumah tangga menyapa, kata durhaka kerap terucap dalam hubungan suami istri. Bahkan tak jarang, sang suami pun tega melakukan kekerasan fisik hingga menelantarkan sang istri dan anak-anaknya. Lalu benarkah perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai perbuatan durhaka suami terhadap sang istri? Dan apa saja bentuk durhaka yang kerap dilakukan suami tanpa mereka sadari? Berikut penjelasannya. Bentuk durhaka suami kepada sang istri yang pertama adalah suami tidak mau melunasi hutang mahar atau mas kawin. Karena mahar adalah hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Bahkan suami yang menarik maharnya kembali juga merupakan perbuatan durhaka. Karena mahar sudah menjadi hak milik istri, dan mengenai hal ini Allah berfirman yang artinya, dan wanita-wanita mukminat dan wanita ahlul kitab sebelum kalian, silahkan kamu nikahi apabila kamu memberikan mahar mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Perbuatan durhaka suami terhadap istri yang kedua adalah tidak memberi nafkah istri dan tidak menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya, sebagai tempat untuk menutup aurat mereka. Allah berfirman yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Dan pemirsa, bentuk durhaka suami kepada istri yang ketiga adalah menyenggama istri pada waktu haid. Karena hal ini diharamkan menurut ijma ulama. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang medis, hal ini disebabkan tingginya resiko melakukan hubungan suami istri ketika istri dalam masa menstruasi. Di antaranya meningkatkan resiko infeksi dan resiko terkena endometriosis, yaitu membaliknya darah kotor menstruasi ke dalam rahim, bahkan organ tubuh lainnya. Karena kondisi ini mengakibatkan darah menstruasi menempel pada tempat yang tidak seharusnya, sehingga berkembang menjadi jaringan baru. Bahkan endometriosis dapat berkembang menjadi kista yang dampaknya cukup serius, seperti sulit memiliki keturunan. Keempat, seorang suami janganlah memperlakukan istri dengan kasar, terlebih menceraikan istri dengan sewenang-wenang, karena berbuat kasar akan menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah masukkan kelemah lembutan pada mereka.
Hadis riwayat Ahmad. Kelima, membiarkan istri berbuat nusyus atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyakiti hati suaminya. Seperti tidak taat kepada suami, menolak kebutuhan suaminya, bepergian tanpa izin suami, serta tidak bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Bagi suami yang melakukan hal ini disebut dayuj, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak masuk surga, anak yang durhaka, dayuj, dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Al-Bazzar Hasan. Dan pemirsa, bentuk durhaka suami kepada istri berikutnya adalah membiarkan mencari nafkah di luar kemampuan istrinya. Karena kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami, bukan kepada sang istri. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Bentuk durhaka suami kepada sang istri yang ketujuh adalah memperlakukan istri-istrinya secara tidak adil. Bagi suami yang melakukan poligami, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada suami yang memiliki istri lebih dari satu untuk berbuat adil. Dan bagi suami yang tidak berbuat adil, maka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bagian sebelah tubuhnya gugur. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Dan pemirsa, sebagai seorang suami, janganlah menuduh sang istri berbuat zina tanpa adanya bukti yang sah, karena terdapat fitnah yang lebih besar dampaknya dari pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di antara 7 dosa yang membinasakan adalah menuduh wanita yang baik-baik dengan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pemirsa, bentuk durhaka suami kepada istri yang terakhir adalah menempatkan sang istri untuk tinggal di satu rumah dengan saudara ipar laki-laki, karena dikhawatirkan akan timbul perasaan cinta di antara keduanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ipar adalah kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, demikian penjelasan mengenai bentuk perbuatan durhaka yang dilakukan suami terhadap sang istri. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kita agar menjadi manusia yang lebih baik demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, untuk pembahasannya selanjutnya, kamu suka traveling kan sih? Suka banget. Suka wisata juga kan? Nah sekarang ini kita mau bahas soal wisata, tapi wisata tempat-tempat yang tempat ibadah. Wisata religi berarti ya? Betul banget. Di Dan mana? di daerah Asia. Oh, nah makanya pas pemirsa nih banget. mungkin bisa buat jadi pilihan juga. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.